Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja ya. Kali ini kita akan masuk ke tema 1, subtema yang ketiga. Materi yang akan kita pelajari pada tema 1, subtema 3 kali ini, pertama, masih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu yang kedua tentang bunyi. Yang akan kita bahas yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Kemudian yang ketiga tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Kali ini tentang makanan khas daerah ya. Yang keempat masih seputar kerjasama. Dan yang terakhir kelima, jika kemarin sudah memperagakan gerak tari kreasi daerah, maka untuk sekarang kita akan menilai gerak tari tersebut melalui kegiatan apresiasi seni. Tapi sebelum mulai, marilah kita berdoa semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. A few moments later. Berdoa cukup? Sudah hampir 6 bulan lamanya kita dihantui oleh virus corona yang kabarnya mematikan. Aktivitas dibatasi dan anak-anak sekolah dirumahkan. Kabarnya virus ini pertama kali menyebar melalui binatang yang sering kita sebut sebagai kalong atau kelelawar. Binatang ini dianggap sebagai penyebab utama dari penyebaran virus corona ini. Kenapa jadi kayak pembaca berita sih? Siapa yang tak kenal binatang yang satu ini? Yap, kelelawar. Kelelawar alias kalong alias Batman adalah salah satu binatang yang aktif di malam hari. Kelelawar beraktivitas dan mencari makan mulai dari senja sampai fajar. Kalau fajar sudah lewat, mereka ngapain? Tidur. Jadi, siangnya tidur, malamnya begadang. Lah terus gimana tuh? Tenang, kelelawar itu binatang yang paling unik di dunia. Kok bisa? Pertama, dia aktif di malam hari. Ketika yang lainnya sedang asik tidur, dianya kesana kemari nyari makanan. Sama seperti kalian, ketika tengah malam, lapar, terus kalian pergi ke dapur, buka kulkas, cari-cari makanan. Kedua, saat siang hari, dianya malah tidur. Uniknya, posisi tidurnya jungkir balik. Emangnya nggak pusing, Bang? Ya, nggak juga sih. Soalnya posisi ini membantu kelelawar untuk terbang. Lalu yang ketiga, dia bisa terbang dalam kondisi yang sangat gelap sekalipun. Kira-kira apa ya rahasianya? Rahasianya, mau tahu? Si kalong ini ternyata punya kemampuan yang disebut echolocation. Echolocation atau dalam bahasa Indonesia disebut ekolokasi adalah kemampuan hewan untuk mengenali lingkungan dengan menggunakan suara. Bagaimana cara kerjanya? Saat terbang, kelelawar akan mengeluarkan bunyi melalui mulutnya. Lalu bunyi itu akan dipantulkan oleh objek atau benda yang ada di sekitarnya. Pantulan bunyi itulah yang diproses menjadi informasi, baik jaraknya, besarnya, maupun kecepatannya. Semua bisa terdeteksi. Sehingga ketika ada benda yang menghalangi terbangnya, maka kelelawar dapat segera menghindar. Cara kerja seperti ini sering kita jumpai pada proses penangkapan ikan atau pencarian kapal karam dengan menggunakan alat yang disebut sebagai sonar. Saat kelelawar mengeluarkan bunyi, kita manusia tidak bisa mendengarnya. Mengapa? Karena kelelawar menggunakan bunyi ultrasonik. Masih ingat kan bunyi ultrasonik? Di mana frekuensinya antara 15.000 Hz sampai 90.000 Hz. Normalnya, suara yang nyaman didengar oleh manusia itu berkisar antara 2000 sampai 5000 Hz. Sama halnya ketika seseorang yang berada di tempat yang dikelilingi perbukitan, lalu dia berteriak, "Woi!" Maka sesaat kemudian akan muncul suara yang sama persis dengan teriakan tadi. Hal ini disebabkan karena bunyi teriakan tersebut dipantulkan oleh perbukitan. Proses pemantulan bunyi inilah yang disebut dengan gema. Lalu, apa itu gema? Coba perhatikan suara berikut. Yang dimaksud dengan gema adalah pantulan bunyi yang terdengar sesaat setelah bunyi asli.
Biasanya ini terjadi di tempat yang terbuka dan dikelilingi perbukitan, seperti contoh tadi. Sekarang coba dengarkan yang ini. Kalau suara yang baru saja kalian dengar itu adalah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Gaung ini biasanya cukup mengganggu ya. Dan gaung ini biasanya terjadi di ruangan yang tertutup. Lalu apa penyebab munculnya gaung dan gema? Seperti bola yang ditendang ke arah dinding yang keras. Dia pasti akan berbalik arah saat memantul. Benda berbahan keras seperti dinding inilah penyebabnya. Itulah mengapa di dinding dalam bioskop selalu diberi lapisan peredam bunyi yang terbuat dari bahan lunak semisal karet busa. Agar bunyi yang dihasilkan dari speaker tidak menghasilkan gaung yang pastinya akan sangat mengganggu kenyamanan para penonton. Selain karet busa, ada beberapa bahan lain yang dapat menyerap bunyi, yaitu karpet, spons, wool, karet, dan lain sebagainya. Jadi jelas ya bahwa bunyi itu dapat memantul dan pantulannya ada dua, yaitu gaung dan gema. Terkait dengan berita tadi nih, ternyata pada sebuah artikel dikemukakan bahwa kelelawar bukanlah penyebab dari virus corona. Masa sih? Coba kita baca bersama-sama. Wabah COVID-19 bukan salah kelelawar, tapi manusia. Para ahli zoologi menyatakan bahwa kelelawar bukan pemicu wabah corona. Perusakan habitat alami kelelawar, kegiatan manusia yang kian tak terbatas, menyebabkan penyakit yang sebelumnya terkunci di alam melompat ke manusia. Kelelawar sebagai patogen atau pembawa virus akhirnya menyebarkan virus itu dengan cepat. Apalagi masyarakat di daerah asal penyebaran virus ini senang mengkonsumsi hewan liar sebagai santapan. Kalau kita pahami betul-betul, artikel tersebut menginformasikan bahwa penyebab virus ini bukan salah kelelawar, tapi salah manusia. Coba kita uraikan gagasan pokoknya. Ternyata gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama yang berbunyi, para ahli zoologi menyatakan bahwa kelelawar bukan pemicu wabah corona. Lalu bagian mana yang dijadikan sebagai gagasan pokok? Dengan membaca sampai akhir, dapat diketahui bahwa gagasan pokoknya adalah kelelawar bukan pemicu wabah. Hal ini diperkuat dengan beberapa gagasan pendukung, antara lain rusaknya habitat kelelawar, lalu kegiatan manusia tidak terbatas, penyakit di alam melompat ke manusia, kelelawar sebagai patogen, dan kelelawar jadi bahan makanan. Gagasan-gagasan pendukung itu memperkuat dugaan bahwa adanya virus corona ini bukan salah kelelawar. Jadi kita sebagai manusia sebaiknya introspeksi dirilah, sadar diri. Sudah baikkah kita? Kita sebagai manusia harusnya berdampingan dengan alam. Kita harus bisa bekerja sama dengan alam agar kita bisa hidup harmonis. Begitu juga dengan sesama manusia. Kita harus dapat bekerja sama agar tercipta kondisi yang harmonis. Dengan bekerja sama, kita dapat memetik manfaatnya. Antara lain, bisa memperkuat persatuan, meringankan beban dari tiap individu, kemudian pekerjaan bisa cepat selesai, dan dapat menjalin persaudaraan, sehingga mewujudkan suatu keharmonisan. Lalu, apa sajakah jenis-jenis kerjasama tersebut? Jenis-jenis kerjasama antara lain, ada yang pertama yaitu gotong royong. Ini sering dilakukan oleh masyarakat kita ya. Lalu terkait dengan perdagangan, yakni tawar-menawar. Kemudian ada yang namanya joint venture atau bekerja sama dalam berbisnis. Misalnya ada dua orang yang berbeda bersama-sama mendirikan sebuah kafe. Yang berikutnya yaitu koalisi. Biasanya ini dilakukan untuk urusan politik ya. Terakhir, kerjasama bilateral atau kerjasama antar negara, misalnya kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Negara kita merupakan negara yang besar, di mana terdiri dari banyak pulau-pulau. Coba kalian bayangkan, apabila penduduk di negara ini tidak mau saling bekerja sama, khususnya dalam menjaga persatuan. Bisa jadi tuh, nanti ada negara Papua
ada negara Borneo atau Kalimantan, bahkan ada negara Bali. Ini pernah terjadi loh, tapi bukan karena tidak mau melakukan kerjasama ya, bukan. Kalian tahu bule? Istrinya Pak Lek ya Bang? Bus, sembarangan. Bule yang mana sih Bang? Bule-bule orang Londo itu. Oh, orang luar negeri. Nah, itu. Ini cerita dari orang yang pernah kerja di kapal pesiar di luar negeri sana. Ada bule yang tanya, Bali itu dengan Indonesia sebelah mananya? Kok malah Bali yang terkenal? Itu terjadi karena keberagaman budaya Bali yang terkenal hingga mancanegara. Mulai dari adat istiadatnya, budayanya, sampai ke makanannya. Ada yang tahu makanan khas Bali itu apa? Tahu Bang? Apa coba? Sate lilit kan? Nah, ya betul. Sate lilit. Sate lilit itu adalah salah satu makanan khas Bali yang terbuat dari ikan ya. Selain sate lilit ada lawar, kemudian ada nasi jenggo dan ayam betutu. Tiap daerah itu punya kekhasan masing-masing, khususnya dalam bidang kuliner. Contohnya ada nasi pecel dari Madiun, nasi kerawu dari Gresik, nasi uduk dari Jakarta, nasi liwet dari Solo, nasi tutuk oncom dari Sunda, dan masih banyak lagi jenis-jenis makanan berbahan dasar nasi yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencobanya sendiri ya. Selain makanan, tentu saja keberagaman budaya Indonesia yang lainnya diantaranya berupa tarian patut kita apresiasi. Saat kita melihat suatu pertunjukan seni, apapun itu, mau menyanyi, mau menari, lawak, ataupun drama, hal yang terpikirkan dalam otak kita hanya ada dua, yaitu mau terus menonton atau memalingkan muka dan pergi. Secara tidak sadar, kita sudah melakukan kegiatan apresiasi seni. Lalu, apa apresiasi seni itu? Kata apresiasi berasal dari bahasa Latin, yakni appreciatus, yang artinya penilaian terhadap sesuatu. Dalam bahasa Inggris kita mengenal kata appreciate, yang artinya menentukan nilai, melihat karya, menikmati, lalu menyadari dan menghayati keindahan karya seni tersebut. Sedangkan yang dimaksud apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna-makna yang terkandung dalam karya seni tersebut. Dalam melakukan apresiasi terhadap suatu seni, khususnya seni tari, kita harus mengetahui dulu unsur-unsur yang terkandung dalam seni tari tersebut. Ada dua unsur dalam seni tari, yakni unsur utama antara lain wiraga atau gerak tubuh. Maksudnya adalah bagaimana para penari itu bisa luwes dalam menampilkan tari, tidak kaku seperti robot. Lalu unsur yang berikutnya yaitu wirama atau irama musik. Maksudnya adalah penari bergerak sesuai lantunan musik yang mengiringi. Nggak lucu dong kalau musiknya ngebeat tapi gerakannya lemah lembut. Kemudian ada wirasa atau perasaan. Penari harus dapat menyampaikan pesan dari tarian yang dibawakan, biasanya dalam bentuk ekspresi. Tarian yang sifatnya riang maka harus ditarikan dengan ceria, dengan senyum. Sedangkan tarian yang serius ditarikan dengan mimik muka yang serius pula. Apabila ketiga unsur utama tersebut tidak terpenuhi, maka jangankan menonton sampai habis, baru lihat sekilas rasanya sudah pengen pergi saja, ya kan? Selain unsur utama, ada pula unsur pendukung yang membuat penampilan tari lebih menarik. Antara lain, yang pertama yaitu ragam gerak. Maksudnya adalah kreasi dan kombinasi gerakan yang pas antara kaki, tangan, badan, dan kepala. Jangan sampai mukanya ke kanan, lalu tangannya ke kiri, kemudian kakinya ke belakang. Ini tari atau main sirkus? Kemudian yang kedua yakni iringan musik. Pada setiap pertunjukan tari pasti ada iringan musiknya. Tari apa coba yang tidak pakai iringan musik? Kalau ada,
Silakan komen di bawah ya. Tari apa ya? Lalu unsur pendukung yang ketiga yaitu kostum dan tata rias. Saat melakukan pertunjukan tari, salah satu bagian yang paling disorot adalah kostum. Orang lebih tertarik melihat penari yang memakai kostum yang sesuai. Saat melakukan pentas, tarian sebagus apapun jika penarinya tidak memakai kostum yang sesuai, misalnya nih kalau kalian seorang pelajar kemudian menari pakai seragam sekolah, ya pastinya akan jadi kurang menarik dibandingkan para penari yang memakai kostum yang bling-bling. Unsur yang terakhir yaitu formasi atau pola lantai. Saat menari sebaiknya melakukan perpindahan posisi, jangan hanya terpaku pada satu posisi saja, misalnya hanya berdiri di tengah. Nanti dikiranya ini tari apa stand up komedi. Lanjut ke cara melakukan apresiasi terhadap seni tari. Bagaimana caranya? Saat kita melakukan apresiasi seni tari, kita harus punya pedoman. Pedoman itu berwujud pertanyaan yang harus terjawab. Antara lain, 1. Bagaimana menari yang baik? Menurut siapa? Ya menurut orang yang mau memberikan apresiasi. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Tarian yang baik adalah tarian yang memenuhi unsur utama dan pendukung di dalamnya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana pendapatmu tentang penampilan tari yang dibawakan? Kira-kira bagaimana? Kalian bisa memberikan tanggapan seperti ini. Tarian yang dibawakan sudah bagus, karena hampir semua unsur ditampilkan. Pertanyaan yang ketiga, bagian mana yang menarik dan apa alasannya? Bisa kalian sampaikan, bagian yang menarik adalah kostumnya, karena kostum mempengaruhi pandangan orang saat menonton tarian yang dibawakan. Kemudian yang terakhir, yakni saran apa yang kamu berikan untuk penari. Sarannya bisa seperti ini. Sebaiknya menggunakan kostum yang sesuai apabila tarian ingin dipentaskan. Nah, itu tadi sekilas tentang kegiatan apresiasi seni, khususnya seni tari. Semoga kalian paham ya. Demikian untuk video kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.